Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa, tanggal 7 September 2021, hari biasa pekan ke-23. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus an Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Dan mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkannya dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sudah biasa terjadi dan kita mengalami menjelang suatu peristiwa penting, kita selalu membawanya dalam suasana doa, misalnya menjelang ujian, menjelang hari khusus, suatu hari tertentu yang menurut kita ini penting untuk hidup kita. Biasanya kita akan berdoa. Bahkan ada di antara Anda semua melakukan novena untuk hari khusus itu yang menurut saya, yang menurut kita penting. Dan hari ini juga sama seperti dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan Yesus sebelum akhirnya memanggil dan memilih ke-12 muridnya pun dibawa dalam suasana doa. Tadi dikatakan kepada kita, sebelum Tuhan Yesus memilih ke-12 murid yang disebut rasul, ia dituliskan juga di dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, dikatakan dalam ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bila dibandingkan dengan penginjil lain, dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes, hanya dalam penginjil Lukas, dalam Injil Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus memilih ke-12 murid dalam suasana doa. Bagi Tuhan, memilih ke-12 murid adalah suatu hal yang penting dalam sejarah keselamatan, maka ia pun membawanya dalam suasana doa. Dan kita menyadari bahwa mengambil waktu untuk berdoa itu juga penting dalam hidup kita dengan segala dinamika yang sedang atau pernah kita alami. Saat berdoa ini menjadi saat bagi kita untuk mengizinkan, memberi ruang luas bagi kuasa Allah bekerja atas hidup kita, supaya bisa menguatkanmu, menguatkan kita semua. Saudara-saudariku yang terberkati, doa kita bisa saja, doa yang seringkali kita ucapkan dan kita lakukan, bisa saja tidak membuat semuanya berjalan baik dan sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah semalam-malaman berdoa sebelum memilih ke-12 muridnya, tetap saja satu muridnya berkhianat. Tadi dikatakan namanya Yudas Iskariot. Tapi kita bisa yakin bahwa penyerahan diri kita dalam doa kepada Allah selalu menciptakan ruang luas baginya untuk berkarya penuh atas hidup kita, atas hidupmu, dan juga atas tiap kita yang mau mengkhususkan waktu berdoa kepadanya. Bahkan
ketika semuanya yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya yang seringkali memunculkan persoalan dalam hidup kita, kita tetap yakin bahwa rahmat Allah tetap bekerja, bisa menjadikan segala-galanya baik pada waktunya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami, keagungan-Mu semakin nyata saat Engkau berkenan memilih ke-12 orang dari antara banyak orang yang percaya kepadamu untuk menjadi murid dan rasul-Mu. Oleh karena kuasa-Mu, rahmat Allah bekerja sangat efektif dalam diri tiap murid-Mu, sehingga mereka menjadi pewarta ulung kabar sukacita. Kami pun bersyukur atas limpah rahmat yang selalu tercurah untuk keluarga, pekerjaan, dan keseharian kami. Semoga segala hal baik dan berguna yang kami upayakan berkembang dengan baik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.